Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP PPG PGSD tahun 2023 yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi, dan semua yang kita bahas di dalam video atau YouTube saya ini kita akan bahas semua soal itu sesuai dengan kisi-kisi. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 6. Nah, ini untuk persiapan UP Februari tahun 2023. Sebelum kita membahas dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 20, di sini pertama saya akan menyampaikan bahwa kita menyiapkan bimbel online UP PPG PGSD tahun 2023. Nah, untuk pendaftaran nanti dari tanggal 1 sampai dengan 21 Januari, kemudian pelaksanaannya nanti tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari. Nah, di sini kami memberi biaya 200.000 Bapak Ibu. Nah, untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 Bapak Ibu, di sana kita akan membahas semua materi yang sesuai dengan kisi-kisi. Kenapa kita perlu membahas teori-teorinya? Karena itu penting Bapak Ibu, agar Bapak Ibu memahami teorinya. Sehingga ketika nanti soalnya berbeda-beda, Bapak Ibu bisa memahami dan bisa menjawab soal-soal tersebut. Jadi kita tidak membahas soal-soal saja, tapi kita bahas materi-materi yang terkait. Nah, di pertemuan 1 sampai dengan 7 nanti kita akan bahas dan ulik di PTK, pedagogi, teori belajar, pembelajaran abad 21, RPP, kemudian kita juga akan bahas mapelnya. Nah, untuk pertemuan 8, 9, dan 10 kita akan membahas soal FRUPPPG, artinya kita akan bahas soal-soal yang pernah muncul di tahun 2022 kemarin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas soal pada indikator 1, di sini kita akan membahas dulu dan membedah dulu kisi-kisi pada kisi-kisi 1 ini. Fungsinya kita membedah kisi-kisi adalah agar kita nanti mendapatkan gambaran soal yang akan muncul pada kisi-kisi tersebut. Karena menurut saya, kisi-kisi itu bentuknya adalah 80% bentuknya sudah soal. Hanya belum saja ada narasi soalnya, kemudian tidak ada pertanyaannya, kemudian tidak ada pilihan jawaban. Baik Bapak Ibu, kita akan bedah dulu kisi-kisi 1 pada indikator 1. Menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah soal yang menunjukkan tentang warga negara atau seorang siswa, tentang kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa. Nah, nanti bisa saja soalnya itu terkait dengan ilustrasi siswa yang sedang menggunakan bahasa Indonesia, kemudian bagaimana cara mengajarkan siswa agar tetap saling peduli dengan teman-temannya, bagaimana cara mengajarkan agar siswa itu melakukan kesetiaan terhadap bangsa atau bahasa, kemudian nanti bagaimana siswa-siswi Anda untuk menghargai. Nah, itulah soal yang akan muncul nanti di indikator 1 pada kisi-kisi 1 ini. Baik, kita bahas saja soal yang pertama, Bapak Ibu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme. Di antaranya paham nasionalis, usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuan untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Merupakan paham nasionalis yang timbul dalam bidang titik-titik. Apakah A. Ekonomi, B. Politik, C. Budaya, D. Nasional, E. Kebudayaan. Baik Bapak Ibu, kita akan pahami soalnya. Kita akan analisis soalnya.
terdapat faktor yang mempengaruhi nasionalisme. Di antaranya paham nasionalis, usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Nah, ini merupakan kata kuncinya di dalam soal ini, yaitu usaha untuk menghapus eksploitasi ekonomi asing. Berarti paham nasionalis yang timbul dalam bidang ini adalah tentang bidang ekonomi. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, kita dapat lihat dari kata kunci yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus memahami dulu soalnya agar nanti dapat menjawab pertanyaan yang diberikan ya. Pertanyaan itu biasanya ada di akhir kalimat pada soal. Baik Bapak Ibu, kenapa bukan politik? Sudah jelas ya, karena di atasnya dibilang eksploitasi ekonomi, berarti itu jelas tentang ekonomi. Bukan tentang budaya juga, juga tentu bukan karena nasional, kemudian bukan karena kebudayaan, tapi murni karena pada bidang ekonomi. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke soal berikutnya pada indikator 2.2 ya. Mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa, negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik. Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menunjukkan sikap mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, itu Bapak Ibu harus tunjukkan di dalam mengajar. Nah, nanti kalau di soalnya Bapak Ibu diminta untuk memilih sikap yang menunjukkan mempertahankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa. Itulah yang diminta nanti di dalam soal. Baik, kita akan bahas Bapak Ibu soal yang terkait dengan kisi-kisi 2 pada indikator 2 ini Bapak Ibu. Bangsa Indonesia adalah bangsa luas dan paling mendominasi perairannya daripada daratannya, sehingga mengakibatkan terjadinya banyak ragam kebudayaan di dalamnya. Ini merupakan salah satu yang menjadi sebuah tantangan dalam negeri kita. Untuk itu, perlu paham bela negara bagi setiap anak bangsa. Jika warga negara itu adalah Anda, sikap yang perlu dilakukan adalah dengan kecuali titik-titik. Apakah A. Melakukan upaya kepahlawanan dengan berani ditempatkan dimanapun? B. Menghargai seluruh kebudayaan yang ada karena bangsa Indonesia majemuk. C. Menghormati sesama anak bangsa dan berbangga diri. D. Menjaga kehormatan bangsa dari gangguan bangsa lain dan mempertahankan dari kelompok separatis. E. Memperbolehkan bangsa lain untuk bebas mengintervensi bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu, di sini ya di soal kita diberikan narasi tentang ragam kebudayaan di dalam negara kita. Nah, itu merupakan menjadi tantangan dalam negeri kita. Nah, jika kita sebagai warga negara dihadapi tentang tantangan dalam negeri yang terlalu ragam kebudayaan, maka sikap kita itu seperti apa? Baik, kita akan analisis dulu dari yang A, Bapak Ibu. Melakukan upaya kepahlawanan dengan berani ditempatkan dimanapun. Nah, karena banyaknya dan luasnya negara kita ini, ya, sini ada luasnya negara kita ini dan beragamnya kebudayaan kita, maka kita harus berani, ya, yaitu ditempatkan dimanapun, walaupun kita memiliki perbedaan suku dengan tempat kita ditempatkan, maka kita harus bersikap menerimanya dan harus siap mempertahankan negara kita dengan cara mau ditempatkan dimanapun. Berarti yang A betul.
Kemudian yang B, menghargai seluruh kebudayaan yang ada. Oke, tentu terhadap kebudayaan serta ragamnya kebudayaan, maka kita harus menghargai kebudayaan yang ada karena bangsa Indonesia majemuk. Ini sudah benar. Kemudian yang C, menghormati sesama anak bangsa. Betul. Ketika kita ditempatkan di tempat lain, maka kita harus menghormati eh, di mana kita tinggal. Oke. Kemudian berbangga diri. Oke, ini juga bisa berbangga diri ya. Kita menghormati dan berbangga diri. Kenapa kita harus berbangga diri? Agar kita nanti tidak terpengaruh oleh budaya, maksudnya tidak terpengaruh oleh eh, gangguan-gangguan bangsa lain. Misalkan gangguan bangsa lain seperti adanya serangan, kemudian pembulian terhadap suku lain yang ada di negara kita. Jadi kita harus bangga menjadi anak bangsa yang memiliki ragam kebudayaan. Berarti yang C betul. Kemudian yang D, menjaga kehormatan bangsa dari gangguan bangsa lain. Ini sudah betul dan mempertahankan dari kelompok separatis. Ini juga betul. Kemudian yang E, memperbolehkan bangsa lain untuk bebas mengintervensi bangsa Indonesia. Nah, untuk yang E ini salah Bapak Ibu. Salahnya adalah memberikan kebebasan mengintervensi bangsa Indonesia. Salahnya di sini Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana? Karena yang ditanyakan adalah sikap yang bukan atau kecuali, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita akan bedah dulu kisi-kisi pada indikator 3.3. Artinya kita ada berada di kisi-kisi 3 ya. Baik, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berarti di sini nanti Bapak Ibu harus bisa memperlihatkan sikap ya. Bapak Ibu harus memilih sikap bagaimana cara menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia di dalam mendidik. Jadi, nanti di soal Bapak Ibu harus menunjukkan dan memilih jawaban yang terkait dengan cara menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Baik, kita bahas dulu soalnya. Anda sedang mengajar PPKN tentang cinta tanah air yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Di bawah ini manakah yang menunjukkan cinta kepada tanah air dan bangsa dengan cara titik-titik. Nah, apakah yang A, mengekspor seluruh hasil bumi negara dan mengimpor barang-barang dari luar negeri? B, mengurangi impor barang dari luar negeri demi menjaga kestabilan devisa dalam negeri? C, tidak menggunakan produk luar negeri sama sekali meskipun mampu membelinya. D, menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya. E, melakukan proteksi serta tidak menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Baik, Bapak Ibu, di sini di soal kita diberikan narasi tentang Anda sedang mengajar PPKN tentang cinta tanah air yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Di bawah ini manakah yang menunjukkan cinta kepada tanah air dan bangsa dengan cara tersebut atau dengan cara impor dan ekspor tersebut? Apakah A, mengekspor seluruh hasil bumi negara dan mengimpor barang-barang dari luar negeri? Salahnya di A adalah mengekspor seluruh hasil bumi ya. Jadi jangan seluruhnya yang kita ekspor, tetapi sesuai dengan yang pertama yang kita penuhi itu adalah dalam negeri dulu. Kalau kita sudah swasembada, kemudian ada lebihnya, baru kita ekspor. Jangan seluruhnya. Itu namanya kemaruk atau terlalu bernafsu. Kemudian mengimpor barang dari luar negeri. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, mengurangi impor barang dari luar negeri demi menjaga kestabilan devisa dalam negeri. Oke, yang B kita simpan Bapak Ibu.
Kemudian yang C, tidak mengganggu produk luar negeri sama sekali. Mohon maaf, tidak menggunakan produk luar negeri sama sekali meskipun mampu membelinya. Nah, yang namanya cinta kita terhadap tanah air dan di sini dikatakan ekspor, berarti kita tidak tidak menutup diri terhadap produk luar negeri, tetapi kita harus menggunakan produk-produk luar negeri itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada di dalam negeri berarti kita membeli yang ada di dalam negeri, berarti yang C salah. Nah, karena kenapa C salah? Karena menutup diri terhadap ekspor dari luar negeri. Jadi yang C kurang tepat. Kemudian yang D, menggunakan produk dalam negeri meskipun mampu membelinya. Oke, ini tidak terkait dengan ekspor dan impor. Yang E, melakukan proteksi serta tidak menjalin hubungan bilateral, apalagi yang E tentu salah. Jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban B. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan kembali di sini bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel online ya yang kami laksanakan dari tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Februari. Untuk bimbel ini kami siapkan untuk jam siang dan jam malam. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tetapi tidak bisa milih dua-duanya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 10 kali pertemuan, gratis 2 tryout yang bisa digunakan sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga, gratis video rekaman bimbel. Kemudian yang keempat, gratis file pembahasan. Hanya dengan Rp200.000. Baik, kita lanjut ke indikator soal 4.4 atau pada kisi-kisi 4 ya ini ya. Baik Bapak Ibu, kita akan bedah dulu kisi-kisinya. Mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa untuk memberikan sikap di soal, ya Bapak Ibu harus memilih pilihan jawaban yang memperlihatkan sikap Anda untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Itulah yang diinginkan oleh soal ini Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Dalam pertemuan di Surabaya, pahlawan mengorbankan nyawa demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap rela berkorban dalam mempertahankan Indonesia didasari oleh titik-titik. Nah, apa yang mendasari para pahlawan ini untuk rela berkorban ya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah A, karena semangat kesukuan? Nah, tentu yang A salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena pahlawan di Surabaya tidak hanya membela sukunya saja, tetapi membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini bukan karena kesukuan. Kemudian yang B, cinta tanah air dan bangsa. Nah, B lah jawaban yang tepat Bapak Ibu. Oke. Kenapa jawaban B tepat? Karena ini tentang tanah air dan bangsa. Mana tanah air dan bangsa kita yaitu negara Republik Indonesia. Kemudian yang C, benci terhadap asing tentu bukan karena kebencian, tetapi karena ingin mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang C, semangat primordialisme dan semangat nasionalisme. Oke, untuk semangat nasionalisme itu sudah betul Bapak Ibu. Tetapi salahnya di mana di sini? Yaitu pada primordialisme. Kenapa bukan primordialisme yang betul?
Karena primordialisme itu lebih cenderung kepada semangat kesukuan. Nah, ini sama dengan yang A, Bapak Ibu, tetapi bedanya hanya pakai istilah primordialisme. Primordialisme itu artinya semangat kesukuan. Jadi jawaban D salah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Nah, Bapak Ibu, kami di sini sampaikan ya. Di sini kami sudah menyiapkan bimbel batch premium. Ini artinya batch premium ya tengah-tengahnya ya. Di sini Bapak Ibu hanya perlu membayar 130.000 pada pertemuan 6 kali pertemuan, kemudian 1 kali tryout dan 3 dan yang ketiga, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan video rekaman bimbelnya. Untuk pendaftaran, silakan Bapak Ibu kirimkan langsung ke 081803 358 023. Oke, berikutnya kita akan lanjut kepada indikator 5 pada kisi-kisi kelima. Menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, Bapak Ibu nanti di soalnya Bapak Ibu diminta untuk memilih jawaban yang terkait dengan menciptakan persamaan derajat. Nah, misalkan nanti di dalam soal itu terkait dengan bagaimana Anda menghadapi siswa yang berbeda suku dengan Anda, kemudian berbeda kepercayaan dengan Anda. Nah, bagaimana Anda bersikap terhadap hal itu? Itulah yang ingin soal ini tunjukkan, bagaimana sikap Anda menghadapi itu. Oke, baik langsung saja kita bahas soal yang terkait pada kisi-kisi 5, indikator 5 ini. Kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain tanpa merasa adanya gangguan yang datang dari siapapun. Sebagai seorang guru pendidikan agama Islam atau sebagai Anda sebagai guru, sikap yang tepat terhadap rekan kerja yang berbeda sara adalah titik-titik. Nah, bisa saja nanti soalnya Bapak Ibu, bagaimana Anda menyikapi siswa yang berbeda sara dengan Anda? Apakah A. Memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya, mengajak beribadah dalam pengucapan syukur. Nah, di yang A, jawabannya salah Bapak Ibu ya. Di dalam toleransi itu bukan berarti kita ikut masuk ke dalam agamanya. Tetapi cukup kita mengucapkan selamat saja kepada teman atau kepada murid kita. Nah, berarti yang A ini sudah benar, tetapi salahnya di mana? Yaitu mengajak beribadah dalam pengucapan syukur. Nah, kalau mengajak beribadah berarti itu sama saja kita tidak menghargai agama yang dianut oleh siswa kita ataupun agama yang dianut oleh teman kerja kita. Berarti letak salahnya yang di A adalah di sini. Arti yang A salah. Kemudian yang B, ikut beribadah bersama dengan rekan yang berbeda agama. Nah, apalagi kalau ikut beribadah dengan rekan kerja atau rekan yang berbeda agama. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya toleransi itu bukan berarti kita mengikuti ajaran dia. Cukup kita memberikan ia kebebasan beribadah dan lain-lain. Kemudian yang C, memberitahukan ajaran agama yang kita anut dan berharap dapat diterapkan oleh rekan yang berbeda agama dengan kita. Nah, apalagi yang C. Letak salahnya di sini adalah berharap diterapkan oleh rekan yang berbeda atau oleh murid kita. Nah, letak salahnya di sini. Kenapa salah Bapak Ibu? Seharusnya yang namanya kita toleransi itu ya, bukan berarti mengajak dia untuk masuk
ke agama atau suku yang kita percayai. Berarti yang C salah. Kemudian yang D, mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain. Nah, yang D ini salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Di sini terkait dengan sara. Nah, kalau bagaimana kita menyikapi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada? Jadi yang D ini kurang tepat atau kurang baik jawabannya ya. Kemudian yang E, meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara. Nah, inilah yang namanya sebenarnya toleransi atau sikap yang menunjukkan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain. Berarti jawaban D adalah jawaban E adalah jawaban yang tepat. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kisi-kisi yang di kisi-kisi 6 indikator 6. Mohon maaf. Mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan sikap yang mencerminkan Bapak Ibu itu bertanggung jawab di dalam mengambil keputusan. Nah, itulah yang diinginkan, yang ingin dilihat dari indikator soal ini. Baik, kita akan langsung saja ke soal yang terkait dengan kisi-kisi tersebut. Toleransi antar umat beragama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini yang bukan merupakan contoh toleransi adalah titik-titik. Nah, sudah jelas di kisi-kisi 6 ini, kita diminta untuk menunjukkan mana yang termasuk ke dalam toleransi. Oke. Apakah A, mengikuti tata cara pemeluk agama lain? Yang A tentu salah. Yang namanya toleransi, kita tidak harus ikut melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh agama lain. Jadi, jawaban kurang tepat di sini. Kemudian yang B, menjalin hubungan persahabatan. Berarti menjalin hubungan persahabatan itu adalah cara kita bertoleransi. Kemudian yang C, bergotong royong dalam membangun. Ini juga cara bertoleransi. Kemudian yang D, memberikan kebebasan pemeluk agama lain. Nah, yang D juga merupakan cara toleransi. Nah, diperhatikan lagi Bapak Ibu, apa sih yang ditanyakan di dalam soal ini? Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah pernyataan ini yang bukan. Nah, ini sebagai pengecoh. Jadi yang bukan adalah mengikuti tata cara pemeluk agama lain. Yang namanya kita toleransi bukan berarti kita mengikuti tata cara teman kita beragama. Nah, bukan berarti guru nanti mengajak siswa-siswinya yang berbeda agama untuk mengikuti cara ia berdoa. Tetapi di dalam kelas berarti seorang guru harus memimpin berdoa dengan cara apa? Yaitu dengan mempersilahkan setiap siswa-siswinya untuk berdoa dengan agamanya masing-masing. Nah, itulah yang perlu Bapak Ibu tunjukkan di dalam kisi-kisi ini. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Nah, baik Bapak Ibu, silahkan dipilih Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu inginkan sesuaikan dengan kebutuhan, bisa mengikuti bimbel, bisa mendapatkan tryout saja, ataupun hanya dengan membeli e-booknya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya dan Bapak Ibu bisa terbantu dengan pembahasan-pembahasan soal yang kami berikan di YouTube ini.
Oleh sebab itu, nanti kita akan bahas secara terperinci lagi di soal-soal berikutnya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like juga videonya agar nanti kita tetap semangat memberikan soal-soalnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.